Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan berfokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa lihat di sini ya, cryptocurrency market mulai terkoreksi. Dan terkoreksinya bisa dibilang cukup spesifik di jam berapa ya. Mulai ada volatility, dia bisa dibilang sih kerasanya di jam 9.10 lah ya, mulai ada volatility. Nah, tetapi mulai kerasa ekstrimnya itu di jam 12 dan jam 1. Kenapa? Karena pada hari ini ya jam 12 dan jam 1 keluar dua data penting. Tapi mungkin yang lebih di-highlight adalah FOMC. Ya, jadi penyebab utamanya menurut gua adalah karena the Fed ya. Kenapa bisa mempengaruhi market? Apa yang dikatakan oleh Jerome Powell dan teman-temannya? Kita bahas di belakang ya. Tapi intinya kita bisa lihat ya korelasinya. Data penting ya. Jam 1 market pun lanjut mulai koreksi. Ya walaupun bisa dibilang gede banget sih enggak ya. Bitcoin hanya koreksi 2,5%. Tapi ya memang belakangan ini jujurnya nggak terlalu banyak volatility yang gila sih. Kayak di sini 3,5. Di sini 3,94 ya. Kayak udah lumayan jarang gitu kejadian dump sebesar 5% gitu ya. Terus ngedump kayak 6% gitu. Udah nggak terlalu sering belakangan ini ya. Ya mungkin karena ketidakstabilan fundamental maybe, I don't know ya. Nah tapi yang cukup mengkhawatirkan adalah daily close dari Bitcoin kembali di bawah dari BSP bawah ya. Nah jadi pembahasan kita dari kemarin-kemarin nih udah reject 2 kali sama MA20. Kan gue udah bahas tuh ya di hari kapan ya, Selasa atau Senin gue lupa lah ya. Gue bahas bahwa ini kalau reject terus sama MA20 kita siap-siap ada kemungkinan bisa ke BSP bawah. Dan ternyata bukan cuma BSP bawah, malah kena MA50 dan juga struktur di 60.561. Dan kalau kita di sini dengan sangat rapi, Bitcoin mantul di 60.561. Jadi lagi-lagi TA itu berguna ya, tapi kalau kita tahu cara pakainya gitu ya. Dan kalau kita lihat memang historically di Oktober awal pun memang 60.500 ini menjadi support yang cukup baik ya, dan ini membuat Bitcoin berhasil weekly close di atas dari BSP lagi begitu ya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang kita bisa lihat ya mulai terbentuk suatu lower high di Bitcoin daily. Ya kalau di weekly sih masih cenderung aman ya, masih cenderung aman. Tapi di daily kita bisa lihat di sini sekali lagi ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini terbentuk suatu lower high. Apakah lower high ini ya bisa membuat Bitcoin fake out di weekly ya? We'll see ya. Tapi kalau kita lihat sih ya kita masih ada waktu yang lumayan lama ya, 3 hari lebih 22 jam lagi. Jadi ya mirip-mirip kayak di sini lah. Jangan keburu-buru. Ya, jangan keburu-buru, kita masih ada ya kasarnya 4 hari ke depan. So ya lagi-lagi jangan mengambil keputusan, jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat dulu begitu ya. Nah, itu secara di TA-nya begitu. Jadi ya sekali lagi kita sebenarnya kalau kita ngerti TA nggak usah yang ribet-ribet amat gitu ya. Kita ya apa namanya bisa bukan memprediksikan, tapi kita bisa meraba kira-kira oh market mau kemana sih gitu. Ya sama kayak kita ngelihat ke langit gitu. Kita nggak perlu jadi weather forecaster kan. Ya kita nggak perlu jadi apa namanya ahli cuaca gitu untuk lihat oh ada possibility nih ya hujan. Kenapa? Mendung, udara dingin gitu, mulai sedikit gerimis. Mending bawa payung. Nah, ya kayak gitu kan. Lu nggak perlu sampai sekolah atau lu nggak perlu apa namanya kuliah spesifik untuk ya weather forecasting gitu kan. Nah, tapi ya lagi-lagi orang kadang-kadang ya apa ya tidak mau belajar sama sekali gitu ya, banyak punya mentalitas udahlah bacot ini apaan sih garis-garis nggak jelas, pokoknya gue nggak mau tahu ini ya, lu kasih tahu gue di mana dia bakal ngepam, gue bakal all in. Hah. Iya ya seenak udel, nggak bisa. Tiba-tiba orang seperti itu nggak akan bisa untung di market ujung-ujungnya ya, ujungnya boncos lagi ya. Ya sama kayak ini ya, kemarin buat lo yang nonton DCWT kedua ya gue bilang satu analogi yang menurut gue paling pas adalah kita itu harus men-treat kita invest itu seperti kita buka bisnis. Kalau lu buka bisnis nggak mungkin nggak research kan, walaupun ada sih yang gue denger ya nggak research udah aja pakai iman gitu katanya ya. Rata-rata yang pakai iman gagal begitu karena yang research aja banyaknya gagal gitu. Nah jadi kalau misalkan sekali lagi kalau lu investasi
lu nggak mau ngerti TA, nggak mau ngerti fundamental, nggak mau ngerti lu beli aset apa gitu, lu nggak mau research, ya itu sama aja kayak lu berbisnis tapi nggak ngerti apa-apa sama sekali gitu. Oh mau bikin restoran ya, di mana tempatnya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Mau jualan apa? Nggak tahu. Nggak peduli gue. Mau jualan apa? Di mana? Makanannya apa? Itu nggak penting buat gue. Yang penting itu gue untung. Wah itu bodoh maksimum menurut gue kalau kayak gitu. Ya. Nah jadi hati-hati. Itu karena di bisnis kan orang bakal diketawain kalau kayak gitu. Tapi kalau di investing banyak loh yang kayak gitu. Udah, jangan banyak bacot lah. Pokoknya intinya di mana nih? Gue mau kaya cepet gitu. Nah ya itu adalah tumbal market. Itu kayak kambing yang udah mau disembelih tuh ya. Orang-orang kayak seperti itu adalah kambing-kambing yang lagi ngantri mau disembelih. Itu. Oke. Next kita akan lihat dulu ke ini ya. The Feds, FOMC, apa yang terjadi ya. Kalau mau dibilang secara datanya sih nggak ada yang spesifik ngomong, wah, misalkan inflasi tidak bisa dikontrol atau labor market kacau gitu, enggak sih ya. Cuman mereka membahas bahwa di September kemarin itu ternyata divided gitu. Mereka nggak semua setuju untuk menurunkan 50 BPS begitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa 50 BPS terlalu agresif begitu ya. Nah, selain dari itu juga sejak meeting kemarin di September ya, sekarang economic indicators menunjukkan bahwa labor market ini mungkin lebih kuat sekarang, sehingga para officials malah lebih memfavor 50 basis point. Kalau kita lihat sekilas dari hasil meeting minutes-nya atau FOMC meeting minutes, ya gue juga sedikit bingung kenapa market bereaksinya malah turun. Ini kan malah menunjukkan bahwa kemungkinan besar bisa 50 BPS lagi. Terakhir kali turun 50 BPS cenderung bagus market. Ya, tapi nggak ngerti kenapa jam 1 malam saat keluar datanya malah market lanjut turun. Begitu. Jadi ya makanya kan gue udah bilang dari beberapa bulan lalu sih sebenarnya. Ini kadang-kadang isi dari si data penting ini jadi nggak terlalu korelasinya jadi nggak terlalu kayak biasanya gitu. Makanya kalau gue pribadi sih sekarang jadikan ini sebagai alarm aja. Kita kemungkinan besar akan terjadi volatility begitu. Ya karena kalau kita mau lihat ya S&P 500 itu malah kita bisa di sini ya, kita masukin new pin aja biar lebih enak. Nah, kemarin ya atau di sinilah ya, dia malah naik gitu. Dia malah naik. Karena ya normalnya sih kayaknya kalau kita baca sekilas ya kayaknya normalnya naik. Ya tapi lagi-lagi faktanya kripto malah turun. Gitu. Memang kadang-kadang di market suka terjadi seperti ini. Begitu. Jadi makanya gue sangat tidak menyarankan untuk orang gue sebut sebagai jaga lilin lah gitu ya. Wah akan keluar data penting jam 1 malam, udah nih kita buka posisi short atau posisi long. Tergantung lo mau nebaknya apa gitu. Oh gue mau nebaknya bakal ngedam. Oh gue mau nebaknya bakal ngepam. Begitu. Nah, itu sekali lagi bukan cuma di kripto ya, pemikiran seperti itu tuh bukan baru ya. Zaman gua trading forex juga dulu ya, itu banyak yang kayak begitu teman-teman gua. Wah, termasuk gua juga pernah gitu ya. Lebih sering lossnya daripada menangnya jujurnya ya, dengan berspekulasi seperti itu ya. Jadi kalau menurut gua ya, kita nungguin jam berapa nih, jam-jam volatile ya, kita buka posisi short atau posisi long karena ngerasa dia bakal naik atau turun, itu sama aja kayak kita lagi judi bola gitu loh. Kita tinggal nunggu nih. Wah, gua ini nih menurut gua yang bagus nih, misalkan ini Munchen ngelawan MU misalkan. Wah, menurut gue yang bagus nih Munchen yang bakal menang. Oke, gue masukin duit ke Munchen. Wah, enggak, kata temen lu ini harusnya yang menang MU nih. Soalnya siapa lah, ada pelatih baru, pemain baru lah, udah. Nah, gue ambil MU. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak judi sebenarnya. Makanya ya, gue justru malah menghindari jam-jam seperti ini, jam-jam rawan gue sebutnya. Ya karena ya market bisa volatile dan lo bisa lihat sendiri volatilenya itu di jam di mana datanya keluar begitu ya, dan atau antara jamnya langsung waktu di jam itu keluar atau adalah paling selisih 1-2 jam gitu, tapi lah ya langsung boom begitu, ujung-ujungnya ya terjadi volatility begitu. Nah ini yang gue sebut sebagai volatility ya, bisa ke atas bisa ke bawah gitu. Ya dulu lebih gampang sih sebenarnya, tapi belakangan ini serius sejak banyak faktor-faktor lain lah begitu ya. Ya faktor mau resesi kemarin, faktor sekarang mungkin udah mau pemilu ya dan lain-lain, akhirnya membuat
data-data yang begini jadi rada random gitu efeknya ke markets ya. Nah, ini udah terjadi dua ya. Tetapi seperti yang gue bilang, hari Kamis ini kita dibombardir ya. Masih ada core PCE dan core CPI dan CPI. Ya, ini keluar jam setengah 8 semua sama initial jobless claim. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures jam setengah 8 malam kita akan ada gelombang kedua nih ya, serangan kedua ya, gempa susulan. Nah, apakah akan membuat market bounce atau lebih dalam lagi? We'll see. Tapi kalau kita lihat terakhir kali ya, CPI sih dan initial jobless claim cenderung membaik ya. Kita bisa di sini CPI dari data-data sebelumnya. Sebentar, ini yang monthly, yang core CPI. Coba kita lihat ya. Terakhir sih hijau terakhir ya. Nah, tapi ya balik lagi seperti yang gue tadi bilang ya. Ya ini juga S&P malah naik dengan statement si The Fed, tapi malah kripto turun. Jadi ya lagi-lagi kalau gue sih nggak mau tebak-tebakan, nggak mau spekulasi dulu apalagi dalam kondisi fundamental seperti sekarang. Jadi pasang aja lah alarm ya jam setengah 8. Siap-siap ada kemungkinan bisa volatile. Volatile artinya bisa naik dan turun begitu ya dengan cepat. Oke. Sekarang kita balik lagi ke indeks dolar. Indeks dolar tuh menguat ya. Yes, indeks dolar menguat. Begitu. Dia bahkan tembus 102,78 yang sudah berhari-hari ini menjadi masalah untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar ya. Sudah 1, 2, 3 akhirnya ditembus juga. Nah, sekarang akan lanjut sekuat apa nih? We'll see ya. Next kita masuk ke indeks dolar. Kita Bitcoin dominance ya. Untuk Bitcoin dominance dia mulai melemah dan retest ke EMA 20. Kemarin retest pertama, we'll see apakah hari ini akan terjadi retest kedua. Nah, yang mungkin lebih penting lagi adalah apakah ini akan menjadi pantulan dan lanjut membuat higher high sampai tembus ini atau enggak. Begitu ya. Kalau gua berharap sampai di higher high ya mendingan dengan Bitcoin ngepump dibandingin dengan Bitcoin koreksi. Karena kalau ini ngepump dan Bitcoin koreksi, disitulah altcoin muntah darah. Begitu ya. Oke. Untuk Bitcoin dominance lagi-lagi ya ini adalah salah satu cara termudah menurut gua untuk melihat kita dalam kondisi altcoin system atau enggak ya. Sekarang sih ya kita bisa lihat ya secara fundamental ya belum begitu ya, balance sheet masih stays the same ya. Belum ada peningkatan tuh, masih terus turun ya. Interest rate ya udah turun sekali begitu. Nah, kita perlu seperti di 2021 di mana interest rate-nya udah di lantai sementara balance sheet-nya lagi progressively naik begitu. Nah, selama lagi naik, semakin ini naik, disitulah liquidity semakin besar. Begitu ya. Oke. Jadi itu aja kurang lebih ya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1.000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi short kita ya, apalagi buat lo yang agresif, kena target TP juga akhirnya ya.
Jadi buat yang agresif kan kita bahas posisi shortnya itu bisa dipertahankan ya walaupun keluar data penting. Nah buat lo yang terus ditahan nih ya posisi shortnya, berarti lo profit antara di beberapa tempat ini ya. Kalau lo di BSB bawah, lo profit sebesar 2,98%. Kalau lu di struktur, lu profit 4,1% begitu ya. Waduh, ini ke klik ya sebentar. Tadi tuh, oh ini tuh struktur di sini nih. Nah ya, kadang-kadang suka kapus ya, menyebalkan juga. Oke, nah selanjutnya itu, sorry kurang naik sedikit. Yes, sip. Nah, selanjutnya untuk posisi yang sekarang udah kebuka juga dan harus udah profit juga sih. Tapi ya ini jujurnya cepat kejadiannya. Jadi mungkin buat lo yang bangunnya pagi ya ada setup seperti ini ya. Retest 1, retest 2 di 60.565, kebuka posisi long dan target TP di EMA 50. Ya lagi-lagi ini gue pribadi pun kelewat ya si setup ini karena gue nggak bangun sepagi itu ya. Jadi gue nggak sempet buka posisi longnya ya. Jadi untuk yang kalian sudah buka posisi longnya, kalian profit sebesar 0,33. Worth it nggak sih? Ya tipis sih jujurnya ya. Tapi kalau sampai ada yang buka ya nggak salah ya. Nah buat lu yang pegang posisi long dan sekarang mungkin bertanya-tanya, Bang bisa nggak bang gua hold sampai BSP atas? Boleh dipertimbangkan ya. Tapi ingat nanti setengah 8 malam akan keluar 4 data penting ya. Jadi siap-siap kalau sampai belum kena target TP pertimbangkan untuk tutup ya. Oke. Posisi spotnya berarti di 60.547, lalu di 58.455, dan di 67.617. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, nah asik. Posisi short kita juga kena target TP ya. Nah untuk posisi shortnya ini ya apa buat yang agresif sebenarnya ya. Buat yang konservatif sih udah keburu ditutup di jam segini ya. Karena kan kemarin jam 9 keluar crude oil inventories ya. Ya dibilang beda jauh banget sih enggak ya. Kita bisa di sini buat yang buat yang konservatif profit 1,32. Buat yang konservatif dia profit 1,9 lah kurang lebih begitu ya. Ya itu untuk posisi short di Ethereum kemarin ya. Nah jadi asik nih, Ethereum tuh benar-benar ngasih kita hadiah ya. Retest 1, retest 2, kebuka posisi long. Nah di sini kita kebuka posisi short karena sudah terjadi retest kedua. Dikasih kesempatan lagi buat buka posisi short dan kena di hari yang sama ya untuk posisi shortnya ini. Jadi atas bawah kena untuk Ethereum ya. Sekali lagi skenario seperti ini nggak terlalu sering terjadi tapi sekalinya terjadi senyumnya ekstra lebar ya. Oke, nah untuk setup selanjutnya sebenarnya di sini sudah terjadi retest pertama di 2363 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 2363 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2419 ya. Oke, untuk posisi spot 2363, 2294 dan yang terakhir di 2223 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures dan spot di Bitcoin dan Ethereum. Nah untuk hari ini kita mungkin lebih bukan kewejangan tapi ya gue ingin mengingatkan lagi ya ini sedikit dangerous nih secara TA ya. Kalau fundamental kita udah bahas memang lagi random banget ya. Nah tapi kalau kita lihat di sini secara TA Bitcoin mulai membentuk suatu lower high. Nah untuk dia bisa bertahan ya paling semoga dia bisa double bottom di sini ya. Kalau kita di sini ini kan bottom pertama nih. Nah, semoga ini bisa double bottom dan reclaim lagi begitu ya. Dan mungkin yang nggak kalah penting adalah weekly close nanti hari Senin ya kalau bisa di atas BSB begitu. Ya memang kali ini ekstra bikin deg-degan ya. Mungkin mirip-mirip kayak di 2016 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Oh ini belum dibikin logaritmik. Oke. Di 2016 ya. 2016 pokoknya. Di sini nih. Nah, ini berapa minggu lumayan bikin sport jantung kan? Kita lihat di sini nih. Mana ya? Ini nih. Retest dalam lagi. Ya ini kalau orang lihat, retest berapa sih bang? Coba ya kita iseng. Dari week tertinggi sampai week terendah, itu minusnya sampai ya 19%-an. Ya, sekarang jujurnya kayak nggak ada apa-apanya gitu secara koreksi. Zaman dulu tuh lebih gila gitu, karena ya market cap-nya lebih kecil. Begitu. Jadi ya kita mungkin sedang dalam masa-masa seperti ini ya di mana tipe mantul BSB yang ngopi dulu begitu ya. Ya semoga sih kayak begini ya.
Jangan sampai terjadi fake out seperti di 2014 atau 2012 gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.